Al-Quran datang mensucikan Abraham, mensucikan Nabi Musa, mensucikan Isa alaihissalam, mensucikan Yesus. Maka kalau dipandang dari skala kacamata umum, setiap umat Islam yang tampil berdebat pasti poinnya adalah membela Yesus yang dihujani hujatan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Ketika kami berjuang, Yesus manusia suci kawan, Yesus manusia yang benar, Yesus membawa jalan menuju kepada Allah. Kenapanya dia harus mati terkutuk? Kenapa dia harus diludahin? Kenapa 3 kali kalian mengimani dia ditelanjangin, dia digantung di pohon? Kenapa? Apa yang merasuki kalian? Kami memperjuangkan Yesus tidak disalibkan. Yesus manusia suci, Yesus adalah utusan Tuhan, Yesus orang yang intim kepada Allah, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa harus disalibkan? Demi nafsu dosa-dosa kalian yang kalian lakukan harus ditebus oleh dia. Inilah Islam datang untuk meluruskan kemudian konsep yang disalah-salahkan dari konsep para nabi, termasuk konsepnya Yesus. Contoh nih, contoh Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti ada 2 yang harus dikenali. Apa itu? La ilaha illa huwa rabbus samawati wal ard wa ana Rasulullah, wa Yesus Rasulullah, wa Isa Rasulullah. Konsep itu tersimpul dengan indahnya di dalam Al-Quranul Karim. Makanya ajakan Allah, qad ja'akum, itu ajakan Allah. Wahai orang-orang ahli kitab, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, Al-Quran datang diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada kalian yang ingin mengikuti keridaan Tuhan pencipta alam semesta kepada jalan keselamatan. Kenapa kalian menolak? Kenapa kalian musuhi? Kenapa kalian benci? Adakah di Al-Quran memaki-maki Yesusmu? Adakah dalam Al-Quran membuat tafsiran-tafsiran untuk memaki Yesusmu? Tidak. Al-Quran datang untuk kemudian melepaskan Yesus dari belenggu orang-orang kafir. Al-Quran datang untuk mensucikan dia yang dikatakan mati terkutuk di atas tiang salib. Andai saja Al-Quran datang, memang betul Tuhan mereka itu mati terkutuk di atas tiang. Saya pun ragu tentang Al-Quran. Tapi subhanallah, alat untuk USG, alat untuk mendeteksi kehamilan akurat. Beberapa zaman kemudian lahir anaknya, betul dia hamil, betul dia mengandung anak laki-laki. Begitu kiamat datang, betul Islam yang benar, betul Isa itu hanya seorang nabi, betul Yesus hanyalah seorang nabi. Dan Yesus mengusir orang-orang yang kemudian mempertuhankannya di hadapan Tuhannya. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku Isa tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk mengajarkan mereka sembahlah aku. Apa yang aku sampaikan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada umatku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang Nabi Isa sampaikan. Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan sembahlah aku inkarnasi Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan aku adalah teofani Tuhan, aku adalah firman yang menjadi daging. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Dan suara ini bukan hanya ada dalam Al-Quran, suara ini pun disuarakan dalam Bible yang saudara-saudara Kristen pegang. Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Bahkan dia mengatakan apa? Maria, jangan kau sentuh aku, tapi kau pergi kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22, apa kata Yesus? Aku dan kalian menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Subhanallah.
Nabi Isa mempersaksikan dirinya, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Yesus mempersaksikan dirinya di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 36. Dengarkanlah wahai kalian, aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang aku lakukan itu justru bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Jadi kurang apa lagi? Hanya iblis yang menutup tabir kebenaran ini kepada saudara-saudara Kristen. Anda masuk Islam, Anda membaca Quran. Anda membaca Quran, Anda memuliakan Yesus. Anda membaca Quran, Anda memuliakan Tuhan yang mengutus Yesus. Anda kemudian masuk Islam, Anda sungguh menjadi pengikut Yesus yang setia. Apa itu? Mendudukkan perkara dia hanyalah utusan Tuhan. Lalu kenapa harus membenci Islam? Kenapa harus mengatakan kami ini adalah penghujat, penista, kami menyembah batu, kami menyembah dan seterusnya? Kenapa harus membenci Nabi Muhammad? Nabi Muhammad datang untuk meluruskan kalian. Pabashirhum bi azabin alim. Wahai Nabi Muhammad, suruh kaummu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Apa itu? Saudara-saudaraku, ketika kalian mati dalam kekufuran, kalian kekal di neraka. Sampaikan, jangan biarkan mereka mati dalam kekufuran. Sampaikan. Pabashirhum, sampaikan kepada mereka, sampaikan kabar gembira ini. Yang menangkap kabar berita tentang kebenaran Islam akan tinggalkan kekufuran dan masuk menerima kabar gembira itu. Apa itu? Sekiranya aku mati dalam kekufuran, maka aku mati dalam keadaan tersiksa hidup kekal di dalam api neraka. Mana bukti Matius dalilnya? Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami di dunia tadinya bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga, bahkan kami bermujizat pakai namamu juga. Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai engkau yang memanggilku Tuhan, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Pada hari kiamat nanti apa yang mereka sembah akan menjadi musuh-musuh mereka, dan apa yang mereka puji, pujian-pujian mereka semuanya akan ditolak oleh yang mereka sembah. Ini yang ditorehkan di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Subhanallah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian belajar tentang Bible, tidak pernah membaca kitab Yohanes, tidak pernah membaca kitab Matius, tapi apa yang ditorehkan 1400 tahun, kami umat Islam ternyata tahu apa yang disampaikan itu betul. Ternyata dalam Matius 7 orang Kristen diusir oleh Yesus. Subhanallah. Mohon maaf saudaraku, saya panjang lebar, ini demi untuk kebenaran kita bersama. Demikian. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Tolong teman-teman dibantu tap-tapnya teman-teman ya. 100k ya. Masya Allah Gurunda. Lanjut. Analogi tadi bagus sih. Cuman analogi itu kan analogi yang bersifat empiris ya, Bang Suma. Misalnya tadi dokter memastikan seorang ibu itu telah hamil dan sudah pasti ada suaminya gitu ya, itu kan sudah jelas itulah. Jadi secara empiris itu memang bisa dibuktikan dan kesimpulan logisnya sudah pasti ada yang menghamili. Tetapi berkaitan dengan iman di sini ya, dan konsep akan iman itu saya pikir mungkin tidak terlalu tepat untuk analogi itu ya, karena tidak ada pembuktian empiris. Kalau kita pun mengatakan ada bukti empirisnya, ya boleh saya katakan secara pribadi ya, saya mengatakan itu bisa sebuah klaim empirik ya, karena empirik ini hal-hal yang memang secara kebendaan dapat dilihat ya, dapat dilihat secara visual. Oke. Kemudian tadi bahwa di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan bahwa Nabi Muhammad membenci Yesus, dan tidak dituliskan satu kata pun kebencian akan Yesus. Sekalipun itu muncul dari Muslim, misalnya Bang Zuma mungkin
pernah menghujat, tapi itu sebagai manusiawinya ya. Tapi Al-Quran itu sendiri tidak menulis demikian. Mungkin teman-teman yang lain yang polemikus juga mungkin pernah menghujat, tetapi itu secara manusiawinya. Oke, baik Bang Zuma. Terus yang saya mau katakan kemudian itu adalah bahwa tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya kesalahan apapun di dalam menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia tahu di dalam hatinya, apa yang difirmankan oleh Allah itu, gitu ya. Kemudian siapa yang memastikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah salah? Apakah teman-teman Rasul, teman-teman teman-teman Rasulinya itu? Ya, baik. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan apa yang diterima oleh beliau dari Allah. Makanya terkait dengan pewahyuan, jelas Nabi Muhammad itu tidak pernah salah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Kalau ada kekeliruan dari diri Nabi Muhammad, berarti ilmu pengetahuan sudah ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Alhamdulillah, sampai hari ini tak ada disiplin ilmu yang melalui kajian ratusan tahun itu bertolak belakang dari Al-Quranul Karim. Semuanya selaras, semuanya sepadan. Zaman apapun, seperti apapun canggihnya masa itu, tidak bisa menghanyutkan Al-Quran, tidak bisa menelantarkan Al-Quran. Al-Quran selalu hadir, berjalan seiring, seimbang dengan perkembangan zaman. Al-Quran tidak pernah keteteran. Contoh, ketika ditemukan kemudian Al-Quran, langit tidak bertiang, sedangkan di Bible dikatakan langit ini bertiang. Ilmu pengetahuan meninggalkan kitab tersebut karena belum ada kisah, belum ada cerita, belum ada ilmu, belum ada pengetahuan ilmuwan sains yang menemukan tiang langit. Nabi Muhammad tidak pernah keluar dari tempat beliau mengajar, berani menyampaikan langit tidak bertiang, langit tidak bertiang. 1400 tahun tidak pernah ada yang menemukan tiang langit. Ini pembuktian seperti analogi yang saya katakan tadi. Ada yang mengatakan sesuatu 1400 tahun silam, dibuktikan hari ini betul. Ada juga yang mengatakan beberapa tahun silam, dibuktikan hari ini salah. Sesederhana ini kemudian untuk insting bagi akal kita untuk mengetahui kebenaran itu. Sederhana. Nabi Muhammad seorang diri, hidup di zaman jahiliyah, bukan hidup di Yunani, bukan hidup di Romawi, bukan hidup di Mesir, di mana mereka sudah punya peradaban. Ini Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, jahil sejahil-jahilnya, menjadi cahaya sampai 1400 tahun silam dan sampai hari kiamat. Ajarannya itu loh. Nah, inilah cerminan seorang diri. Tapi kalau kita melihat Bible, informasinya 40 orang yang menulis Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak yang menulis. Disatukan mereka dengan segala kecanggihan yang mereka punya, dengan segala kemajuan yang mereka punya, ternyata tak sanggup kemudian untuk mengalahkan satu orang yang membawa Al-Quran, Nabi Muhammad. Contoh sederhana, sederhana sekali, sederhana. Di Indonesia ini, saudara-saudara kita Kristen, kita tahu bahwa mereka bertumpuh pada dasar pondasi iman mereka, kepercayaan mereka itu di Roma. Roma, mereka mengenal konsep Trinitas, konsep tiga Tuhan dalam satu hakikat. Kemudian mereka menyebut sembahan mereka dengan sebutan Theos. Theos harusnya mereka pertahankan. Berhadapan dengan Tuhannya umat Islam, Allah, ternyata Theos hilang. Allah yang masuk ke dalam Bible. Begitu hebatnya Allah ini tidak bisa dilumpuhkan. Allah ke Amerika tetap Allah,
Allah ke negeri manapun yang mayoritas Kristen yang benci Islam sekalipun, Allah tetap tegak di sana. Tidak ada yang bisa menundukkan kata Allah ini. Bahkan Bible yang tidak beriman kepada Allah pun tunduk berserah, harus menghilangkan kata theos, harus menghilangkan kata dewa, dan yang diagungkan di sana adalah Allah, meskipun teman-teman menyebutnya dengan sebutan Allah. Tapi kemenangan sudah nyata bagi kami umat Islam. Tak ada theos masuk ke terjemahan Al-Quran, tak ada Yesus yang masuk ke terjemahan Al-Quran, tak ada. Tapi Nabi Muhammad, tetapi Nabi, Rasul, Roh Kudus, kemudian Alkitab, kemudian masuk menghantam Bible. Kebenaran selalu di atas, kebatilan selalu di bawah. Itu fakta, itu fakta. Tolong didengarkan baik-baik. Kebenaran selalu di atas, kebatilan selalu di bawah. Itu fakta. Subhanallah. Silakan. Baik. Ya, tentang penjelasan teologis saya tidak kesana lah, karena kan kalau berbicara soal teologis itu kan hal-hal yang tentu ketika seseorang tidak menerima sampai kapanpun akan menolak. Saya tidak mau kesana gitu ya. Tadi saya tidak punya kapasitas juga untuk menjelaskan konsep iman saya. Saya hanya mau melanjutkan pertanyaan ya tentang belum lanjut, boleh nggak Pak Juma bukti empiris ini diperjelas dulu Pak Juma sama dia? Silakan. Boleh nggak saya tanya dia? Silakan. Pak Ohan, izin Pak Ohan. Tadi Anda menyinggung mengenai bukti empiris. ya, Gitu ya. Empiris adalah persesuaian. Saya dulu ya ngomong Bang. Saya udah izin sama Pak Juma. Empiris adalah persesuaian data dan fakta. Saya ingin Abang buka Matius 27 51 sampai 54. Anda coba buktikan secara empiris itu Bang. Ini dongeng apa pernah terjadi Bang? Matius 27 51 54. Di sana itu saya bacakan kalau Anda nggak punya Bible. Silakan Anda baca. Di sana pernah terjadi gempa bumi, bukit batu terbelah, dan orang-orang kudus bangkit bersama Yesus. Itu kesimpulannya Bang. Bisa dibuktikan secara empiris Bang, ini beberapa tahun yang lalu. Silakan. Saya kayaknya tidak memperdebatkan soal bukti empiris ya. Artinya tadi kan analogi itu substansi yang saya omong sama Bang Zuma tadi. Kalaupun seandainya dibawa kepada hal yang bersifat alkitabiah ya, saya tidak merujuk pada data itu sesungguhnya. Tapi sebetulnya bicara data dalam ilmu riset itu kan sesuatu proses yang dikumpulkan. Sehingga saya selalu gimana kok orang bisa menyebut data soal Alkitab itu, padahal itu adalah rujukan atau reference dalam bahasa Inggrisnya. Kalau data itu kan proses yang dikumpulkan dahulu lalu diolah gitu. Tapi istilah ini menjadi populer di dunia sosial TikTok ataupun apa. Bang, saya potong Bang, hargailah saya bertanya Bang. Empiris itu persesuaian data dan fakta. Kalau Al-Quran udah jelas, empirisnya sesuai data dan fakta. Penemu-penemu sains itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Saya baca di Bible Anda itu di Matius 51-54. Anda bacalah. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja saya nggak menguasai. Apakah bisa? Udah ada. Dengerin dulu Bang. Saya ngomong kok. Apakah ada bukti penelitian bahwa memang pernah terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan pada terbuka, orang-orang kudus pada bangkit, termasuk Yesus bangkit Bang. Ini inti iman Anda sebagai Kristen. Apa benar Yesus pernah dikubur dan bangkit? Bukti empirisnya mana? Abang yang bawa data ini, silakan. Baik. Kalau kita Kristen itu kan selalu tidak melulu pada bukti empiris, karena itu soal pengalaman iman ya. Dan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sejauh yang saya tahu, karena bukan seorang teolog saja ya, sejauh apa yang saya
itu memang tulisan-tulisan itu berdasarkan tulisan-tulisan seperti papirus ataupun kisah-kisah bukti-bukti prasasti masa lalu gitu kan. Karena Alkitab itu yang atau Alkitab itu sejauh yang saya tahu adalah itu tidak hanya berbicara soal Allah, tetapi juga soal fakta sejarah di dalamnya. Ya, berkaitan dengan apa yang dikisahkan dalam Matius itu saya tidak tahu hal itu. Tahu dan Karena itu memang bilang sepertinya tidak saya tahu. Lanjut. tanyakan ke tadi. Cukup bang, Anda tidak tahu ya cukup. Saya nggak mau membiarkan Anda menderita menjawab kalau tidak tahu. Kembali silakan aja bertanya lagi, monggo. Bang Juma ya, maaf. Ya, Bang Juma, Iya, tanya nggak apa-apa, Bang Andi, nggak apa-apa. substansi yang saya tanyakan. Ya, baik. Lebih pas dengan Bang Zuma kayaknya. Baik Bang Zuma, tadi saya sudah Silakan. lupa apa yang saya mau tanyakan selanjutnya. Ya, tadi hal ya. Baik, karena saya lupa dan runutnya pertanyaan itu tadi, saya akhirnya kepada yang berikutnya ya. Soal kata Islam itu sendiri. Kalau Allah tadi itu kan kata itu kan saya seorang pembelajar bahasa. Bahasa itu kan bersifat universal dan kadang-kadang orang itu bisa memakai bahasa setempat untuk mudah dipahami gitu ya, mewakili sebuah konsep bisa dipakai bahasa setempat untuk mudah dipahami gitu ya. Jadi silahkan ya itu boleh dikatakan bahwa Allah telah Al-Quran pernah menaklukkan Kristen dan sebagainya dengan memakai kata Allah gitu ya. Saya pikir dari seorang pembelajar bahasa, saya mengatakan bahwa bahasa itu adalah bersifat universal. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, agak melompat karena saya lupa runutnya saya diinterupsi tadi ya. Jadi kata Islam itu sendiri Bang Zuma, ini maksudnya apa dan sejak kapan itu kata Islam itu dipopulerkan di dalam dunia Arab? Oke, baik. Jadi kata Islam itu kemudian ada di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah. Ya teman-teman, Al-Maidah, betul ya? Atau An-Nisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di situ jelas dikatakan oleh Allah bahwa kata Islam ini itu merujuk kepada kata damai kalau dalam bahasa kita. Nah, sedangkan asal usul daripada kata Islam ini sendiri itu berasal dari akar kata salam, salama dan seterusnya. Nah, apakah kata ini sudah disampaikan, sudah dilisankan, dilafazkan kemudian oleh orang-orang Arab? Sudah dilafazkan kata-kata itu. Di mana kata aslama yang artinya berserah diri itu kemudian sudah diajarkan kemudian oleh orang-orang Arab. Bahkan kata salam, salom itu sudah dituturkan juga oleh orang-orang Ibrani, oleh orang Aramaik. Sehingga kata Islam ini sudah familiar oleh keturunan Abraham. Jadi bukan hal yang baru, bukan suatu kata yang baru. Jadi kalau ada kata salima yang artinya selamat, kemudian kalau ada kata yang berkaitan dengan shalom, itu adalah identik dengan Islam. Makanya kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, berarti Yesus itu juru Islam. Sejak kapan kemudian kata Islam ini menjadi baku? Ya sejak Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu kemudian untuk menyebut nama Islam sebagai agama yang diridai dan agama yang disempurnakan kemudian. Itu Bang. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan itu, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Nah, sehingga kata-kata yang tadinya muncul dalam keseharian orang Arab, salima, aslamu dan seterusnya, itu menjadi pokok utama di dalam membentuk akidah mereka. Oh, ternyata untuk selamat ada sebuah agama yang disebut Islam.
Jadi kata aslama yang kemudian membentuk atau dibentuk atau terbentuk menjadi kata Islam, pemeluknya disebut Muslim. Yang mana intinya antara Islam adalah hukum dan Muslim ada yang berserah diri kepada hukum ini, maka inti dari keislaman itu adalah penyerahan diri, tunduk berserah diri kepada yang memberikan aturan, yaitu Allah. Seperti itu, Bang. Berarti derivasi atau turunan kata Islam itu dari kata Islam tadi itu ya? Atau kata apalagi satu tadi. Kemudian formasi selanjutnya menjadi Islam gitu ya. Dan itu dibagikan pada zaman Nabi Muhammad. Berarti kata Islam itu tidak merujuk pada agama tertentu dong pada saat itu. Itu kata umum yang dipakai dalam bahasa sosial ya. Bahasa interaksi sosial orang-orang Arab pada zaman itu gitu. Dan apakah juga di dalam sejarah kata Islam itu ada studi sejarah katanya itu kapan muncul dalam peradaban Islam peradaban Arab ya, bukan peradaban Islam, kata Islam itu sendiri. Ketika dikaitkan dengan kapan lahirnya Nabi yang Anda sebut Nabi, kalau bagi kami itu Bapak Abraham ya, Anda Muslim menyebutnya sebagai Nabi Ibrahim. Kalau itu dikoherensikan dengan kapan lahirnya Nabi Ibrahim dan kapan kata Islam itu muncul dalam bahasa interaksi sosial orang Arab, lalu kenapa nabi-nabi itu disebut Islam gitu loh. Dan sementara bahwa kata Islam itu sendiri menjadi suatu formasi baru ketika lahir Nabi Muhammad, sehingga itu menjadi identik dengan agama yang disampaikan oleh, bukan agama ya, iman ya, karena agama itu sebuah institusi selanjutnya, iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu Bang Zuma. Ya, baik. Jadi kata selamat itu atau kata salimah atau kata aslamah itu adalah kata yang familiar dalam bahasa sehari-hari orang Arab sebelum Al-Quran itu datang. Tapi yang dimaksud dengan kata Islam, kandungannya adalah terbebas dari celah baik secara lahir maupun batin. Maka itu merujuk kepada satu pondasi Islam. Makanya di Islam itu pembersihan jasmaninya ada, pembersihan rohaninya ada, maka disebutlah Islam. Tapi kalau kata salima, kata aslama, kata shalom, itu sudah bahasa sehari-hari, tidak perlu ada kajian. Al-Quran kemudian menjelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Artinya kesempurnaan yang tadi yang saya katakan bahwa ini adalah kata yang digunakan sehari-hari, aslama yang dimaksud ketika dia utuh menjadi satu pokok keagamaan, maka disebutlah Islam. Maka Islam ini yang menghantarkan manusia terbebas dari noda baik secara lahir maupun batin. Jadi kata ini sudah digunakan tapi tidak merujuk kepada satu konsep. Ketika Islam itu datang baru merujuk kepada satu konsep. Ternyata ada konsep yang paten yang bisa membebaskan manusia benar-benar bebas dari noda dosa baik secara lahir maupun batin. Apa itu? Islam. Kalau hanya sekedar ingin selamat dari kejaran anjing, orang sudah menggunakan kata itu. Selamat dari banjir, orang sudah mengatakan. Tapi selamat lahir dan batin dalam pokok pondasi kebenaran kemurnian akidah, maka masuk ke dalam Islam. Nah, kapan itu terjadi? Al-Quran surah Al-Ma'idah menjelaskan dalam ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar dan seterusnya, ada hal yang diharamkan yang kemudian mendapatkan uzur, pembolehan. Nah, itulah Islam. Segala sesuatu diatur dalam Islam. Maka Islam yang berasal dari kata aslama yang tadi itu adalah pembebasan diri dari noda atau celah dosa baik lahir maupun batin. Nah, itu Islam.
Nah, lalu bagaimana kemudian orang-orang terdahulu para nabi disebut Muslim? Yaitu tadi, Muslim itu adalah pelaku dari aslam, pelaku dari ajaran selamat. Ketika ada orang kemudian ingin selamat, maka dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adam diperintahkan, Adam mau selamat, jangan makan buah. Kapan makan buah, maka dia tidak selamat. Nah, begitu juga para nabi yang lain. Nabi Musa, kalau mau selamat, lakukan ini. Nabi Isa, mau selamat, lakukan ini. Dan semua nabi-nabi ingin selamat, maka mereka kemudian berserah diri kepada yang memberi aturan. Jadi kata aslim ini, ya, artinya berserah diri. Mereka kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan. Makanya dalam Yeremia 29:11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan salam, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu kata Yeremia. Yesus, Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu, aku tinggalkan Islam untuk kalian, aku tinggalkan shalom untuk kalian. Tidak meninggalkan Kristen, tapi shalom. Nah, kemudian untuk menjadi selamat, orang-orang harus tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Tidak justru supaya kita selamat, aturan Tuhannya kita hapus dengan dengan membuat konsep aturan Tuhan telah dibatalin, telah digenapi dengan matinya Tuhan itu sendiri. Itu akal-akalan. Karena Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, kasihilah Tuhanmu dengan tetap setia menjalankan segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum, larangan yang ditorehkan melalui Nabiku Musa. Bahkan Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Tuhan meskipun sekecil apapun dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Yesus ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Lakukan segala perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Nah, jadi kalau Islam berserah diri, itu semua sudah dilakukan oleh para nabi dari sejak Adam alaihissalam. Demikian, Bang. Ini Bang, izin sebentar Bang, saya mau nanya Bang Juma. Bang Juma, kalau siapa nabi atau rasul yang ingkar terhadap perintah Tuhan, terus kemudian membuat Tuhan baru? Siapa? Itu nggak ada. Kalau kecuali umatnya. Kalau yang di Bible ada nggak? Sejauh saya belajar, saya tidak pernah membaca itu. Seorang nabi membuat Tuhan baru, itu nggak ada. Kalau Mr. Paulus? Ah, itu dia, membuat Tuhan baru bernama Yesus. Roma 10 nomor 9, untuk itulah barang siapa yang berkata Yesus Tuhan, dia diselamatkan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati untuk bangkit menjadi Tuhan, baik untuk orang yang mati maupun untuk orang hidup. Padahal Tuhan mengatakan, Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Yesus pun mengatakan itu, hanya kepada Dia saja engkau harus menyembah, tak boleh yang lain. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Dia yang telah mengutus aku, nggak boleh ada yang lain. Tapi Paulus, mohon maaf, dia mendoktrin orang untuk menuhankan Tuhan lain dengan mengatakan Tuhan itu sendirilah yang datang menjadi manusia. Di mana itu? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Elohim tidak mempertahankan keelohiannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia dan taat sampai mati di atas pohon. Sedangkan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, Tuhan tidak pernah dibentuk. Ya, silakan. Izin turun Bang. Bang, lagi. Bang, Waalaikumsalam. Izin turun. Oh iya Bang, Ya, iya Bang tuh. Makasih. Makasih Bang Juma. Silakan Pak Ohad. Baik. Nah, ini yang terakhir ya Bang Zuma. Siap. Mau turun juga ini bentar ini, karena sudah mau aktivitas siang juga. Jadi kalau saudara-saudara Muslim mengatakan bahwa para nabi terdahulu itu adalah Islam, ya,
Jadi ini merujuk pada kata selamnya berarti. Teman kalau menulis astagfirullah pakai A. Dalam konteks kata selam tadi sebagai derivasi atau asal katanya, maka nabi-nabi terdahulu nabi-nabi yang terbebaskan dari dosa berarti ya, nabi-nabi. Benar? Iya, betul. Oke, lalu berarti karena Islam itu adalah sebuah formasi baru ya sejak Nabi Muhammad dan menjadi kata yang merepresentasikan sebuah institusi keagamaan ya bagi orang-orang yang beriman sama seperti Muhammad. Berarti kata-kata itu menjadi berubah gitu ya. Orang-orang yang terdahulu menjadi orang-orang yang seolah-olah menjadi satu institusi keagamaan dengan Islam gitu. Bagaimana Anda menjawabnya itu sementara Islamnya itu muncul kemudian, sementara nabi-nabi itu sudah jauh berabad-abad sebelumnya, bahkan ribuan abad ya sebelumnya. Oke, baik. Ratusan abad ya. Oke, baik. Jadi seluruh nabi yang diberi kewenangan kemudian menjadi rasul, tujuannya diutus itu sebagai juru selamat. Juru selamat. Selamat bahasa Ibraninya salom, bahasa Arabnya salam. Seluruh nabi mengajarkan ajaran salam. Bahkan Yesus disebut adalah juru salam. Juru salam, juru Islam, juru shalom, juru selamat. Itu nabi adalah orang yang menerima firman untuk dirinya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah nabi yang menerima ajaran untuk dirinya dan untuk umatnya, kaumnya. Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel, berarti dia rasul. Yesus diutus kepada kaumnya, berarti dia rasul. Nah, sekarang ketika Yesus diutus, apakah dia sebagai juru selamat? Ya, Yesus juru salam. Yesus juru Islam. Salam Ibrani, salam Arab, artinya sama, selamat. Nabi Muhammad juru selamat, Yesus juru selamat, Nabi Musa juru selamat. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Aku sempurnakan nikmatku, aku ridha kepadamu, dan aku ridha terhadap ajaran Islam sebagai pedoman hidupmu, tuntunan hidupmu, agamamu. Itu makanya Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk surga. Berarti harus hidup keagamaan yang lebih sempurna dari ahli Taurat. Sedangkan agama yang lebih sempurna dari hukum Taurat adalah Islam. Sedangkan Kristen adalah agama yang menghilangkan sebuah hukum Taurat. Sedangkan Islam tidak. Kalau Kristen menghilangkan, kalau Islam tidak, menambahkan. Berarti harus lebih sempurna. Kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Tentang keadilan, pengisapan diri akan dosa dan kebenaran. Nah, makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai kitab penyempurna, karena dia menyempurnakan semua pondasi akidah dan akhlak serta syariat pada nabi-nabi sebelum dia. Jadi nabi-nabi terdahulu memang mengajarkan keselamatan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diajarkan untuk menyelamatkan kaumnya. Nabi Isa atau Yesus dalam agama Kristen diajarkan sebagai rasul untuk orang-orang Kristen. Untuk orang Bani Israel. Nah, sedangkan Yesus disebut juru selamat, bukan juru Kristen, tapi juru selamat. Berarti dia adalah juru Islam. Itu poinnya. Makanya Islam ini berkesinambungan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan sampai kepada Allah. Allah disebut apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, yang maha penyelamat.
yang maha menyelamatkan. Menyelamatkan keselamatannya Allah, menurunkan kemudian agama salam, salam, salam. Makanya orang Yahudi kalau ketemu, shalom alaikum, keselamatan atas kalian. Wa alaikum salam, dan juga kepadamu. Begitu juga di Islam, assalamu alaikum, keselamatan untukmu. Yang mendengarkan menjawab, wa alaikumussalam, dan untukmu juga keselamatan. Tuh. Jadi membumikan ucapan selamat, membumikan ucapan keselamatan, yaitu hanya ada di Islam. Mohon maaf nih kalau di Kristen selamat pagi, matahari yang diselamatkan, selamat siang, selamat sore, matahari yang diselamatkan. Tapi kalau Yahudi dan Islam, yang diselamatkan adalah orang yang dibicarakan tentang doa. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Waalaikumsalam, dan atasmu juga keselamatan. Nah, Yesus sebagai juru selamat berarti dia adalah pemimpin pada masanya untuk mengajarkan ajaran Islam, bukan mengajarkan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu di Kisah Para Rasul 11:26, pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Nah, pengikut Paulus ini makan babi. Yesus tidak bersunat, Yesus bersunat. Mereka nyanyi-nyanyi, Yesus tidak. Semua yang dilakukan kemudian oleh juru selamat tidak dilakukan kemudian oleh, mohon maaf nih, orang Kristen. Yesus sujud, Kristen enggak. Yesus syahadat, Kristen tidak. Jadi ajaran selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru salam, Yesus juru Islam. Tak ada Kristen di situ. Tapi ini berat. Tak ada Kristen yang bisa menerima ini kecuali dengan lapang dada dan akal sehat. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih banyak.